Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, sekarang Ibu akan melanjutkan menjelaskan tentang strategic and operational planning. Minggu lalu kelompok 1 ya sudah menjelaskan planning, tapi itu masih planning secara general gitu loh, masih secara apa ya? Masih secara umum gitu. Nah, sekarang kita akan belajar lebih mendetail lagi. Ini untuk planningnya as a manager. Kan kita berharap nih ya nanti insya Allah kalian di masa depan bisa menjadi manajer keperawatan. Oke, dan kemarin juga di tugas kalian I'm very happy when I see your task gitu karena ternyata saya lihat banyak kreativitas ya kalian mengerjakan tugasnya. Ada yang pakai animation, ada yang pakai TikTok, ada yang bikin poster, ada yang bikin PowerPoint, dan tapi masih ada juga yang cuma bikin Word berapa kata. Dan mati saya ngasih tugasnya lama loh waktunya. Kenapa sih effortnya cuma minim banget gitu loh. Jadi mungkin saya rasa untuk yang masih merasa tugasnya cuma, dan juga saya tahu ternyata ada beberapa yang masih kopas ngambil dari punya temennya gitu, diganti-ganti dikit. Nah itu kan kalau menurut saya kurang etis ya Nak ya. Jadi pertama sih saya ucapkan terima kasih sudah melaksanakan tugasnya dengan baik untuk yang really did it with your own way. Dan untuk yang kopas, I give you another 2 days. Saya kasih kalian untuk waktu lagi 2 hari untuk mengerjakan lagi dengan sebaik-baiknya dan tidak kopas ya gitu loh. Jadi tapi kalau misalnya kalian juga ngerasa udahlah Bu saya cuma kayak gitu, ya udah, it's all up to you. Saya juga nggak maksa ya, sudah dewasa lah. Jadi paling nanti kalau nilai UTS atau UAS kalian kurang baik ya saya juga tidak bisa membantu kalian dari nilai tugas kalian. Jadi saya yakin mahasiswa sudah pada dewasa. Jadi untuk yang ingin memperbaiki tugasnya, I give 2 more days, 2 hari lagi untuk memperbaiki. Tapi kalau yang ngerasa udah Bu saya udah the bestnya kayak gitu, oke, ya saya mah oke-oke aja. Jadi untuk apalagi saya ngeliat cuma Word ya berapa kata gitu loh. Itu kemarin kan minggu lalu itu saya ngasih waktu awalnya 30 menit, tapi akhirnya saya bilang oke deh Tasbil nggak apa-apa lah ya ditambah. Kalau ditambah itu tentu harapan saya tugasnya akan lebih baik. Tapi kalau saya melihat ini tugas berhari-hari cuma Word berapa kata, apa toh ya maksudnya, ya what's the make it really very hard gitu loh. Maksudnya I can see people that really doing their best effort sama orang yang ternyata ya udahlah Bu ngapain sih Bu ngeribetin banget gitu. Jadi please be more apa ya yang masih kayaknya ngasal aja ngerjain tugasnya, saya minta tolong diperbaiki ya. Saya kasih kesempatan. Tapi kalau kalian tidak mau memanfaatkan, ya itu balik lagi ke kalian masing-masing. Oke. Now we will continue about strategic and operational planning. Oke, what is planning? Nah, ini planning kan kemarin sudah kita bahas ya. Jadi itu adalah proactive and deliberate process. Jadi memang itu adalah proses aktif dan itu adalah proses yang apa ya berkesinambungan untuk mengurangi adanya resiko dan ketidakpastian. Jadi memang kita membuat plan itu supaya kita lebih tahu nih kita mau ngapain sih, terus kita mengurangi adanya hambatan-hambatan, ada resiko, ada masalah, itu kita kurangi dengan membuat plan yang baik. Kemudian kita juga mengencourage unity of goals and continuity of energy and expenditure. Jadi kalau sebagai manajer tentunya kita mengatur SDM dan juga mengatur secara budgeting. Jadi kalau sebagai kan kemarin sudah kita belajar, manajer paling rendah adalah kepala ruangan. Nah, kepala ruangan itu akan ngatur berapa benar-benar SDM yang dia butuhkan dalam 1 bulan, dalam 6 bulan, setahun, sampai 5 tahun. Kemudian kalau dia sudah ngitung berapa SDM, pastinya itu nanti berhubungan dengan penggajian. Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan oleh rumah sakit untuk menggaji. Okay. Kemudian, in effective planning, the manager must identify short and long-term goals and changes needed to ensure that the unit will continue to meet its goals. Jadi, memang seorang manajer yang baik, dia membuat rencana itu yang jangka pendek dan juga jangka panjang. Dan ketika ada perubahan, seorang manajer itu harus fleksibel in term of dia itu bisa beradaptasi dengan perubahan. Contoh yang paling dekat lah saat ini dengan adanya COVID ya, COVID-19 ini semua manajer kepala ruangan itu pasti jadi bingung ya, karena
SDM mereka itu kan sudah ditentukan, mereka sudah bikin perencanaan nih untuk 6 bulan ke depan, dan ya tiba-tiba nih di bulan Maret, Indonesia terkena pandemi, rumah sakit penuh, kemus dia harus gimana? Oh, saya cuma punya SDM 20 tetap di ruangan saya nggak ditambah, tapi jumlah pasien saya bertambah. Apa yang harus saya lakukan? Nah, itu manajer harus membuat perencanaan seperti itu untuk agar tetap asuhan keperawatan harus jalan. Nggak bisa nanti seorang manajer bilang, nggak bisa orang saya cuma punya perawat 20, masa saya dikasih pasien 100, gimana ruangan saya mau jalan? Nggak boleh seorang manajer gitu. Seorang manajer harus pikir, oke, gimana caranya? Mungkin dengan segala keterbatasan dia bernegosiasi boleh, tapi untuk bilang nggak bisa, ruangan saya udah penuh gini, tentu nggak bisa. Nanti dia harus memikirkan gimana strategi yang paling tepat agar tujuan dari rumah sakit, yaitu di ruangan itu memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas, tetap terpenuhi. Case planning. Terus apa definisi lainnya? Jadi is deciding in advance. Jadi sebelum terjadi, namanya juga planning ya. Kita menentukan sebelum terjadi. Jadi rumus awalnya adalah 5W dan 1H. Jadi dari siapa yang akan melakukan, bagaimana caranya, di mana tempatnya, apa, kapan, kemudian dan how. How itu bagaimana. Jadi itu harus detail. We need to make a plan very detail. Terus kemudian effective plan harus ada short term and long term. Jadi short term mungkin yang cuma buat seminggu, sebulan ke depan. Kemudian kita bikin yang long term, setahun, 3 tahun, 5 tahun. Jadi ada tahapan-tahapan perencanaan yang harus dibuat. Oke, kemudian, nah ini tipe-tipe. Nah, tadi saya sudah baca sekilas. Saya belum baca semua ya, karena memang alhamdulillah jumlah kalian sekelas itu banyak ya. Jadi saya memang butuh waktu kalau saya harus baca semuanya, tapi saya sudah baca sekilas tadi. Nah, ada macam-macam, dan saya lihat tadi banyak yang pada bilang, saya tipikal yang dadakan, saya nggak tipikal yang harus ini, nggak apa-apa juga, it's all up to you. Gitu, saya tidak bilang salah satu model ini ada yang terbaik, tapi memang secara teori ada yang lebih ideal. Oke, kalau tipe perencanaan ada yang namanya reactive plan. Reactive plan itu dia akan membuat perencanaan ketika itu terjadi. Gitu loh. Contohnya misalnya kan kalau di Indonesia tuh suka, kalau sekarang nih mulai musim hujan kan akan ada biasanya KLB demam berdarah. Biasanya banyak tuh pasien demam berdarah atau apa. Idealnya seorang manajer kepala ruangan tuh udah bisa prediksi, ini mulai musim penghujan nih, harus siap nih dengan pasien-pasien demam berdarah. Apa sih pasien demam berdarah yang harus disiapkan? Oh, mereka itu terapinya cairan. Oh, berarti infus RL, NaCl harus dibanyakin. Nah, itu yang harusnya dia, kalau dia tidak reactive planning. Tapi kalau dia reactive planning, begitu masuk pasien, tiba-tiba pasien ada 50, ada 100 dengan DBD, baru dia bilang, saya butuh ini loh, NaCl, saya butuh RL. Gitu. Nah, itu reactive planning. Jadi ketika ada masalah, dia bikin perencanaan. Nah, biasanya karena dia bikinnya dadakan, makanya dia kurang integrate, kurang connect dengan objektif atau goals dari rumah sakit. Kemudian pastinya juga bisa jadi resiko kesalahan itu membesar. Nah, ada lagi tipe perencanaan yang inactivism. Inactivism itu lebih orang yang ya udah biasa status quo lah ya. Biasanya orang-orang yang sudah lama kerja, dia lebih ke udahlah orang kebiasaannya seperti ini, nggak usah lah dirubah gitu loh. Maksudnya jadi dia lebih comfort zone. Jadi nggak tipikalnya nggak usah dirubah, saya sudah lebih senang kayak gini. Misalnya kayak perencanaan ruang rosternya udah biasa pakai buku gitu kan, pakai buku, setiap orang nulis di bukunya itu. Terus sekarang tiba-tiba dari bidang IT rumah sakit bilang nggak boleh pakai buku lagi, semua masukin ke Excel gitu, semua masukin ke Excel. Nah, orang-orang yang tipikal perencanaan inactivism itu akan nolak, aduh ngeribetin saya banget sih, orang saya udah biasa ngelakuinnya pakai buku, kenapa sih harus masukin Excel ke sistem informasi. Nah, orang-orang inactivism ini tipikalnya akan menolak, jadi karena dia konvensional, kalau sudah caranya itu aja dilakukan terus-terusan.
Kemudian ada lagi namanya preactivism. Kalau preactivism ini dia sudah menggunakan teknologi. Jadi sudah ada penggunaan teknologi untuk mempercepat terjadinya perubahan, dan dia juga future oriented. Dia udah mikir nanti di masa depan akan terjadi ini, dan dia lebih memikirkan what will happen in the future. Nah, ini secara teori yang terakhir adalah biasanya yang paling ideal dilakukan. Tapi tentu saja ada kondisi-kondisi yang khusus yang kadang kita juga nggak bisa selalu pakai tipe ini gitu loh. Tapi yang paling ideal adalah interactive or proactive. Jadi kita mempertimbangkan dari masa lalu, masa kini, dan juga in the future. Dan kita juga mempersiapkan organisasi itu untuk terjadinya perubahan. Jadi seorang manajer itu harus tahu organisasi ini pasti akan berubah dengan budaya organisasinya atau dengan staff-staffnya, dengan perubahan di demografi masyarakat dan hal-hal lain. Pastinya organisasi itu harus berubah. Tidak bisa suatu organisasi itu pada satu level yang sama, tapi dia harus berubah dan pastinya untuk berkembang lebih baik mencapai visi misi dari organisasi tersebut. Oke, nah ini planning hierarchy. Tolong ini dihafalkan. Ini kalian harus hafal dan benar-benar paham hierarki ini karena ini adalah dasar tentang planning. Pertama itu dari mission, vision and mission ya. Jadi visi dan misi. Dalam membuat perencanaan kita harus punya visi dulu. Harus punya visi misi, apa sih visi misi. Dan kalian juga tadi kalau sudah punya planning, nah kalian bikin apa sih visi misi saya dalam hidup saya. What I want to do in 1 year, in 3 years, in 5 years. You need to have this. Okay. Setelah misi akan turun ke filosofi. Dari filosofi akan turun ke goals, kemudian objective, policy, procedures, dan yang terakhir adalah rules. Jadi ini dari sesuatu yang sangat general makin ke bawah ini makin spesifik gitu. Jadi memang general to specific. General itu dari visi dan misi, di rules ini sudah detail. Kalau mulai dari policy, procedures, rules ini sudah orang udah ngerti, oh ini yang boleh, ini yang nggak boleh, ini yang harus dilakukan, ini yang jangan dilakukan. Jadi memang di visi misi, kalau visi misi masih sangat luas, kadang orang interpretasinya bisa sebenarnya yang dimau, tapi di procedures and rules ini akan membuat jelas untuk semua orang-orang yang berada di organisasi tersebut. Dan idealnya, standar ideal adalah dalam membuat perencanaan kita mulai dari sini dulu, dari visi misi, baru nanti kita build ke rules. Bukannya kita bikin rules dulu baru ke visi, itu kebalik. Tapi kita harus bikin dari visi misi dulu, baru kita akan bisa menurunkan sampai dia menjadi policies, procedures, and rules. Oke, sekarang saya mulai jelaskan ya satu persatu ya. Ini memang saya akuin agak lumayan berat, jadi kita ya kalian sebenarnya nice to know aja, but you need to know the application. Saya harus pengennya kalian tahu aplikasinya. Apa sih aplikasinya supaya kalian lebih connect. Oh, ternyata nanti kalau misalnya kalian masuk rumah sakit, oh ini toh visinya, oh ini misinya. Sama kayak di kampus kan, kalau kita mau akred tuh, pasti mahasiswa udah tahu nggak visi misi kampus? Karena dari visi misi kampus, ketika semua orang bisa hafal dan bisa memahami, harusnya semua orang akan mentaati prosedur dan rules yang ada di organisasi tersebut. Nah, ini contoh vision and mission statement. Jadi vision itu pastinya future oriented. Jadi memang benar-benar visi itu sesuatu yang kita akan capai dalam 25 tahun gitu. Benar-benar sesuatu yang masih abstrak memang karena dia capaiannya itu jauh. Oke. And the missions, a brief statement identifying the reason that an organization exists. Jadi bisa terkait juga etik, prinsip, and standard of practice. Jadi visionsnya yang sangat misalnya dalam 25 tahun ke depan akan menjadi apa gitu loh. Jadi kayak Pak Presiden kita kan Indonesia sehat gitu, Pak Menkes kan ada gerakan masyarakat sehat. Nah itu kan visinya. Terus misinya apa? Nah itu kan ada germas. Germas itu apa? Rajin cuci tangan, pola makan yang sehat, olahraga. Nah itu ada di misi-misinya. Kemudian kita lihat lagi ini contoh ya. Kemarin sudah ada di bahan yang saya berikan. County Hospitals Mission Statement.
Jadi ini mission statement-nya dia sebagai pusat perawatan tertiary kan, jadi ada primary, secondary, and tertiary. Jadi dia tertiary and provide comprehensive holistic care to all state residents who seek treatment. The purpose dia ada holistic care, terus learning opportunity, students in medicine, nursing, and allied health science. Research is encouraged to identify new treatment regimens and to promote high quality healthcare care for generations to come. Oke. Nah, jadi ini contoh dari mission statement dari Counties Hospital. Jadi gimana dia ada keyword-keywordnya yang kalian harus lihat. Di sini adalah dia sebagai tipe rumah sakit untuk perawatan tertiary. Kemudian dia juga holistic care-nya itu dia penting, dan juga dia sebagai rumah sakit pembelajaran. Rumah sakit pembelajaran itu maksudnya apa? Untuk apa sih? Mahasiswa kedokteran, keperawatan, dan juga applied itu apa ya, ilmu kesehatan terapan kayak fisioterapi. Kemudian dia juga mengencourage research. Jadi dia mengencourage research untuk menemukan pola perawatan yang baru. Jadi ini adalah misinya. Oke. Nah, kalau organizational philosophy statement itu adalah dasar yang mendirect itu yang mengarahkan semua perencanaan ke misi selanjutnya. And then address fundamental beliefs of nursing and nursing care. Jadi the quality, quantity, and scope of nursing service. And then how nursing specifically will meet organization goals, and then frequently the nursing service philosophy draws on the concept holistic care, education, and research. The unit philosophy, how nursing care provided on the unit will correspond with the nursing service and organizational goals. Jadi tadi kan sudah yang awal nih visi misi organisasinya rumah sakitnya. Nah, kemudian kalau di unitnya kan di rumah sakit ada unit-unit ruang rawatnya kan. Nah, unit-unit ruang rawatnya itu harus mendeskripsikan bagaimana tiap unit ruang rawat itu bisa mendeskripsikan atau mengejawantahkan gitu loh, maksudnya menjelaskan bagaimana asuhan keperawatan itu bisa memenuhi goals dari rumah sakit. Apa aja goalsnya? Nah, ini tadi yang ada nursing care, quality and quantity scope of nursing service, ada holistic care, education and research. Jadi unit filosofinya harus bisa mendeskripsikan dengan lebih detail terkait filosofi dari rumah sakitnya. Oke, nah jadi tadi nih, ini kan dari filosofi dari rumah sakitnya ya, filosofi dari rumah sakitnya bahwa humans beings are unique. Dia tahu bahwa manusia itu unik gitu, tidak ada yang sama dan lain-lain. Kemudian juga keyword yang pentingnya lagi, dia itu sangat welcome dan sangat mendukung adanya siswa-siswa. Jadi ini kayak rumah sakit untuk belajar, dan juga dia mendukung untuk adanya penelitian. Nah, kemudian di bagian keperawatannya, gimana di bagian keperawatannya? Nah, karena tadi dibilang kalau di sini human beings are unique, nah di sini makanya we believe all patients have the right to receive effective nursing care. Jadi di sini kita juga sama sebenarnya. Jadi tapi sudah lebih detail. Kalau di sini hanya human beings, kalau di sini karena nursing care, di sini sudah all patients have the right. Jadi kita tahu bahwa semua pasien kita itu harus punya hak untuk mendapatkan asuhan keperawatan yang efektif berdasarkan kebutuhan dari kondisi klinisnya. Nah, inilah keunikan dari how the nursing service philosophy mendefinisikan keunikannya. Jadi human beings are unique didefinisikan secara lebih detail dengan bahwa pasien itu berbeda-beda kebutuhannya tergantung dari kondisi klinisnya. Kemudian yang ini tadi students welcome research. Nah, di sini ada understanding the importance of research and teaching. Jadi tetap sama apa yang diturunkan dari filosofi gitu ke philosophy of the hospital ke filosofi dari nursing, tapi dengan penjelasan yang lebih detail. Oke, kemudian organization philosophy standard. Nah,
dalam suatu organisasi ada filosofi standar, di mana yang ada social philosophy and values, and ada individual philosophies and values. Kalau social philosophies and values itu maksudnya adalah norma-norma yang berlaku di suatu komunitas atau suatu kelompok sosial gitu loh. Contohnya nih, biasanya kalau kayak kita lihat orang Amerika itu lebih individualism, lebih cuek kan ya, nggak peduli sama komunitasnya, dan lebih competition. Mereka itu sangat suka lah saingan. Oh, siapa will be the number one, will be ada maksudnya loser. Kalau loser orang yang kalah. Nah, itu kan tipikal dari orang Amerika. Beda dengan orang kita. Kalau orang kita itu kan lebih gotong royong, lebih ramah. Kalau ketemu itu senyum gitu, dan seperti saling menolong. Nah, itu kan adalah norma-norma masyarakat yang dipercaya adalah sesuatu yang baik. Kalau mungkin di Amerika, kalau orang yang sering senyum-senyum dianggapnya apa sih ini orang senyum-senyum nggak jelas gitu loh. Tapi kalau di kita ya nggak, memang orang Indonesia itu terkenal ramah. Jadi itu societal philosophy adalah nilai-nilai filosofi atau nilai-nilai norma yang ada di suatu tempat tertentu. Nah, kalau individual philosophies and values ini terkait dengan seseorang, internalized. Jadi sesuatu dari dalam diri orang, dan itu terkait dengan proses sosialisasi dan kadang berubah dengan waktu. Jadi kadang mungkin ada orang yang tadinya dia tertutup sekali, kemudian dengan proses dia banyak berteman dan lain-lain, akhirnya dia menjadi lebih terbuka. Kemudian kebanyakan pada anak-anak ini bisa tergantung dari nilai-nilai yang dianut oleh orang tuanya. Jadi ketika seorang anak misalnya awalnya dia pendiam gitu, tapi orang tuanya sering ngajak dia main sama teman-teman yang lain, kemudian ngikutin dia kegiatan playgroup dan kursus dan lain-lain, akhirnya seorang anak itu menjadi lebih fleksibel dan lebih supel. Nah, inilah perbedaan dari societal philosophy and individual philosophy. Oke, goals. Apa sih goals? Goals itu tujuan ya. Jadi goals itu adalah desired result towards which effort directed. Jadi aim of the philosophy, tujuan dari filosofi bisa berubah sesuai dengan waktu, kemudian dan harus dievaluasi terus-menerus dan juga diprioritaskan. Kemudian dia itu harus measurable, harus bisa diukur gitu, jangan sampai goals-nya itu nggak bisa diukur. Kemudian harus jelas apa sih tujuan akhirnya. Kemudian long dan short term goals harus jelas, harus secara budget juga bisa dihitung, harus secara SDM-nya berapa, human resource yang dibutuhkan, berapa jumlah perawat itu juga harus dihitung. Kemudian ada innovation dan ada social responsibility. Nah, contohnya tadi masih yang dari Vision County Hospitals, misalnya goal statement-nya nih, seluruh rumah sakit harus bisa mengetahui kebutuhan independence dari staff. Karena tadi vision-nya human beings are unique. Jadi kita harus tahu, oh setiap pasien itu ternyata dia mandiri untuk menentukan kebutuhan dia dan privacy dia. Oke, ini salah satu contoh goals-nya. Kemudian setelah itu juga seluruh staf keperawatan harus memberikan asuhan keperawatan yang efektif. Kemudian ada lagi terkait harus terkait tingkah lakunya juga harus baik. Kemudian dia harus bekerja sama dengan other departments gitu, sesuai dengan visi dan misi dari rumah sakit. Jadi ini adalah goal statement dari nursing department. Jadi di sini udah dijelasin gimana seorang staf keperawatan itu harus memenuhi kebutuhan pasien, gimana dia memberikan asuhan keperawatan yang efektif, kemudian ada dia bisa bekerja sama dengan other departments. Jadi di sini sudah lebih dijelaskan lagi. Oke, goal evaluation for assessing organization effectiveness. Jadi goal ini, tujuan ini yang akan kita gunakan untuk mengkaji apakah suatu organisasi itu berjalan dengan efektif atau tidak gitu loh. Jadi kita akan lihat ini organisasi sebenarnya sesuai nggak sih apa visi-visinya. Nah, kita akan mengevaluate dari goalnya itu, dari tujuannya itu. Kita akan lihat semua karyawannya itu paham nggak atau ternyata ada konflik kan, karena
Apa sih ini visi rumah sakit saya? Ini rumah sakit umum apa rumah sakit ibu dan anak? Ini rumah sakit primary apa rumah sakit secondary atau mungkin tertiary? Nah, jadi harus untuk karyawan dan juga untuk customernya supaya jelas. Oh, ternyata nih kayak rumah sakit Bunda. Oh, rumah sakit Bunda itu rumah sakit umum. Dia ngurusinnya lebih ke tertiary care, memang sudah untuk pasien-pasien yang sakit. Untuk primary, secondary dirinya belum ini. Nah, jadi jelas semua orang tuh tahu, oh ini loh tujuannya. Nah, truly reflects organization goals. Jadi kalau misalnya goals-nya nggak jelas, pastinya nanti jadi goals dari organisasinya tidak tercapai. And hard to measure. Nah, jangan sampai sesuatu goals itu nggak bisa diukur. Contohnya misalnya goals-nya itu adalah karyawan baru paham aturan rumah sakit. Paham itu seperti apa? Misalnya kita harus yang bisa diukur, misalnya karyawan baru 100% misalnya jangan 80% aturan dipahami oleh karyawan yang setelah selesai orientasi 6 bulan. Nah, itu kan berarti dari semua aturan berarti harus dia nilainya di atas 80 untuk dia dianggap sebagai karyawan yang lulus orientasi. Jadi harus jelas, jangan sekedar paham, suka, tidak suka, tapi tidak jelas berapa presentasenya, berapa nilai yang dibutuhkan untuk mengatakan kita itu sukses atau tidak mencapai goals-nya. Oke, objektif. Objektif itu hampir sama biasanya dengan goals. Ini adalah yang memotivasi orang untuk bisa mencapai hal itu. Dan pastinya tadi goals itu juga sudah harus spesifik. Di sini pastinya harus ada kriteria measurable, observable, retrievable, obtainable, and explicit. Jadi objektif itu harus benar-benar spesifik, measurable, observable, reliable gitu. Jadi dan bisa benar-benar diukur. Ada dua cara kita membuat objektif, bisa process oriented, PO ini process oriented or result oriented. Kalau proses oriented, kita tuh fokusnya lebih ke prosesnya, bagaimana proses itu dilakukan. Kalau result oriented, kita lebih fokus pokoknya harus seperti ini. Kita lihat dari contohnya ya. Kalau proses oriented, ini kita lebih 100% semua staff nurse akan mengorientasikan pasien-pasien baru ke sistem, misalnya ke cara ini sistem penerangan. Kemudian 30 menit setelah mereka diadmit dengan mendemonstrasikan cara penggunaan yang tepat dan meminta pasien untuk mengulangi demonstrasi yang dilakukan. Ini kan detail banget ya kalau proses oriented. Jadi kita membuat standar yang bisa diukur secara detail. Jadi nggak sekedar kalau di result itu cuma all post-operative patient will perceive a decrease in their pain levels. Kalau di sini cuma semua pasien post-operatif harus kadar nyerinya itu menurun setelah diberikan obat. Nah ini kan, tapi gimana cara menurunnya ini nggak jelas. Tapi kalau di proses oriented, ini terkait penerimaan pasien baru, ini jelas. Oh, pasien baru itu harus paham ini setelah dia diterima dalam selama 30 menit dengan cara mendemonstrasikan. Jadi ini kalau proses oriented, it gives you the detail how your staff should do to fulfill the objectives and goals. Jadi kalau di proses oriented itu akan detail apa yang dimaksudnya. Oke, nah ini contohnya lagi. All RN kan registered nurse, will be proficient in the administration of IV. Jadi all RN will complete the IV therapy course within 1 month of beginning employment. Jadi kan memang kalau standar luar negeri ya, tidak semua perawat itu boleh langsung memberikan, boleh langsung memasang infus. Ada training ya, ada training bahwa ketika dia sudah mahir, sudah melewati training itu baru boleh dia menjadi perawat IV nurse, namanya IV nurse. Nah ini contohnya misalnya setelah semua perawat itu menyelesaikan course tentang pemasangan infus dalam 1 bulan. Nah ini pertama dia skornya itu harus kalau yang di bawah 70 dia harus remed, ya kan, must attend the remedial course not more than 2 weeks after the previous course. Jadi kalau dia di bawah 70 setelah 2 minggu dia ulang lagi. Tapi kalau dia sudah di atas 70 nilai dari tadi
course-nya, baru dia sudah boleh melakukan IV terapi. Nah, kalau ini kan jelas bisa diukur. Jadi benar-benar, oke, ada 100 orang perawat, kemudian 30 orang ternyata dia nilainya di bawah 70. Oh, berarti yang 30 orang ini dia harus pulang lagi kursusnya. Kemudian ternyata 70 orang nilainya itu di atas 70, 71 sampai 100. Oh, berarti yang 70 orang ini bisa menjadi perawat IV nurse dan memberikan IV terapi kepada pasien. Nah, ini kira-kira contohnya ya bagaimana we make objectives and goals. Policies. Nah, policies ini sudah di kebijakan. Jadi perencanaan untuk mengurangi adanya bias ya kayak ini apa sih maksudnya atau apa. Jadi sudah berbentuk pernyataan dari organisasi yang membantu organisasi itu dalam pengambilan keputusan. A statement of expectation that set boundaries. Jadi ada batasannya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dan ada jenisnya, bisa implied or express, bisa secara verbal ataupun written. Kalau written itu biasanya berbentuk memo ataupun SOP, nah itu adalah policies. Procedure. Nah, procedures adalah plan that establish customary or acceptable way or of accomplishing a specific task and delineate a sequence of steps of required actions. May have some variations in the step as long as the same outcome is obtained. Jadi prosedur itu lebih ke gimana sih cara untuk melakukan hal itu. Bisa ada variasi tapi tujuannya harus sama. Jadi kayak contoh ya di rumah sakit itu biasanya pasti ada SOP ya untuk semua tindakan. SOP pemasangan IV terapi, SOP memandikan pasien, SOP pasien pulang apa. Nah, itu adalah prosedur, ya kan? Standard operational procedures. Nah, itulah procedures yang dimaksudkan dan memang bisa ada variasi. Jadi kadang rumah sakit ini prosedur memulangkan pasiennya berbeda dengan rumah sakit lain. Tapi tujuannya pastinya tetap sama. Tujuannya tetap adalah asuhan keperawatan yang berkualitas. Kemudian rules. Kalau rules ini adalah plans that define specific actions nor non-actions. Jadi sudah detail specific actions-nya. Describe situation that allow only one choice of actions. Jadi hanya satu yang boleh, sama kayak kalau kalian ujian ya pilihan ganda, hanya satu yang benar. Kalau di rules itu juga hanya satu yang specific conditions yang boleh dilakukan. Nah, strategic planning in the organizations. Planning dimensions itu ada yang secara time spans and complexity. Jadi ada yang tadi yang short times, ada yang long times. It is a long-range plan, including objectives that examine an organization purpose, mission, philosophy, and goals in the context of its external environment. Jadi strategic planning itu sudah perencanaan yang kompleks, yang panjang tentang tentang suatu organisasi, dimulai dari vision-nya, mission, sampai bagaimana efek suatu organisasi atau bagaimana efek lingkungan terhadap organisasi tersebut. Kemudian forecast itu ramalan kan, weather forecast gitulah. Forecast dia meramalkan bagaimana kesuksesan di masa depan dari suatu organisasi dengan mematchkan apa yang terjadi dari lingkungan luar dengan segala resource atau sumber daya yang ada di organisasi tersebut. Jadi memang strategic planning itu kita akan lihat SWOT analisisnya, strength, weakness, opportunity, threats dari suatu organisasi, dan kita cari apa nih yang bisa membuat suatu organisasi itu menjadi lebih baik. Oke, healthcare organization future. Nah, sekarang ini di healthcare organization banyak sekali terjadi perubahan ya. Jadi sebagai organisasi healthcare kita tuh nggak bisa hanya pikirnya akan seperti ini aja, nggak bisa. Apalagi sekarang sejak pandemi COVID ini banyak sekali perubahan terjadi di organisasi kesehatan ya. Jadi pertama hal-hal yang mempengaruhi, pertama information and technology. Dulu asuhan keperawatan itu masih dibilang paper based. Sekarang alhamdulillah sudah banyak sekali asuhan keperawatan using information and technology. Ada namanya Nursing Informatics Management Programs. Jadi asuhan keperawatan tuh sudah di komputer semua. Nggak ada tuh perawat harus ngetik-ngetik apa, nulis-nulis lagi di buku atau kertasnya tuh banyak. Ini enggak. Semua
semua it will be in the computer, dan pastinya itu sangat memudahkan perawat. Kemudian patient demographic, ya sekarang di Indonesia saja jumlah penduduk sudah hampir 300 juta, dan ketika jumlah penduduk semakin banyak pastinya kebutuhan akan kesehatan semakin meningkat. Dan juga sekarang contohnya lagi kondisinya ya sekarang ada pandemi. Nah ketika pandemi itu rasio pasien dan perawat akan semakin turun karena pasiennya makin banyak, perawatnya nggak banyak. Nah inilah yang harus dipikirkan, bagaimana supaya rasio pasien dan perawat bisa terpenuhi. Economics, ya keadaan ekonomi pastinya juga akan mempengaruhi rumah sakit sekarang ini dengan pandemi benar-benar strict sama budgetingnya. Karena kenapa? Bukan hanya rumah sakit swasta ya, rumah sakit pemerintah pun kelabakan dengan tiba-tiba permintaan APD yang meningkat dengan begitu drastisnya. Contohnya kan dulu nggak kebayang ya pakai hazmat, itu cuma kepikir oh mungkin di ruang-ruang yang isolasi, yang penyakit TB, yang apa baru pakai hazmat sekali ya. Tapi kan sekarang ternyata isolasi itu hampir semua pasien ya, semua pasien kita anggap COVID, dan itu pastinya APD rumah sakit budgetingnya meningkat dengan pesat. Kemudian providers, nah dulu mungkin semua rumah sakit difasilitasi oleh pemerintah, tapi ketika pemerintah juga belum sanggup menyediakan semuanya, ada juga namanya private atau rumah sakit swasta. Nah rumah sakit swasta ini pastinya akan memiliki budaya organisasi yang berbeda dengan rumah sakit pemerintah. Oke, nah key issue to consider in developing the strategic plan. Apa sih hal-hal penting yang harus kita pertimbangkan dalam membangun strategic plan? Ada 3 hal. Pertama, quality, and then access, and then cost. Quality, pertama kita harus pastikan kualitasnya itu jangan sampai menurun. Contohnya kayak penggunaan IT. Penggunaan IT itu kita harus pastikan itu bisa terus diikuti. Jangan sampai ada staff-staff tua yang merasa saya udah tua, saya nggak mau ngerti IT ini, saya pokoknya tetap pakai paper base. Nah itu tidak boleh gitu loh. Jadi kita harus pastikan bahwa kualitasnya itu tercapai. Staff level, nah itu kita harus menganalisa berapa kebutuhan pasien dan perawat. Kemudian apakah perawatnya ini terlalu overload, overwork, nggak boleh juga kan, jangan pagi sore, sore malam, malam pagi. Nah itu kan jadi resiko medication error-nya akan tinggi. Kemudian ini juga case study dari Barlon and Grant. Jadi ketika masih menggunakan paper charting, itu resiko untuk medication error itu masih tinggi. Kemudian access. Nah, kalau access, kita kan ingin menyediakan asuhan keperawatan itu semakin meluas. Meluas itu jangan sampai tahun ini nih berhasil memberikan asuhan keperawatan kepada 1.000 pasien. Diharapkan tahun depan 2.000 pasien, tahun depannya lagi 3.000 pasien. Jadi semakin meluas sehingga kita harus memperhitungkan berapa tambahan staf yang dibutuhkan, berapa banyak lagi tempat tidur atau mungkin harus ada penambahan gedung, kemudian dan bagaimana cara kita mencari pendanaan untuk pengembangan lebih lanjut. Kayak kalau kalian lihat ya di rumah sakit Bunda misalnya, awalnya mungkin hanya di RSIA Bunda Jakarta, kemudian semakin dia berkembang, dia buka lagi RSU Bunda Jakarta, kemudian RSU Bunda Jakarta berkembang, dia buka lagi Morula Menteng, kemudian ternyata oh iya dia expand lagi ke Depok, dia buka lagi RSU Bunda Margonda, terus ada di daerah dia buka. Nah itu kan ada accessibility, jadi dia mau mencakup lebih besar lagi masyarakat yang dapat menjadi customer-nya. Kemudian cost, di cost ini kita harus melihat berapa banyak berapa banyak biayanya ya. Jadi sample result oriented goal, increase the accuracy of billing for supplies by 5%. Jadi memang billingnya itu harus jelas, dan kita harus mengurangi adanya waste dari segi apa? Waste dari segi misalnya waktu perawatan pasien harusnya di 3 hari berarti 3 hari gitu, jangan dipanjangin karena jadi asuhan keperawatannya juga jadi nggak berkualitas. Kemudian misalnya juga pasien dengan asuransi, pembayarannya harusnya saat itu langsung, misalnya dalam seminggu harusnya langsung dibayar, di refund sama asuransi, nah di reimburse, nah itu harus dipenuhi. Jadi jangan sampai ada waste yang terjadi sehingga memberatkan beban suatu organisasi itu tersebut.
Oke, kemudian strategic planning step. Pertama kita define purpose organization, establish realistic goal, identify organization external constitute, communicate the goals and objective, develop a sense of ownership, develop strategic to achieve goals, ensure the most effective use, and then provide a best form, provide a mechanism for informed change, and build a consensus. Jadi tahap-tahap untuk membangun untuk melaksanakan strategic planning. Jadi hampir sama kayak hierarkinya. Jadi kita pertama harus punya tujuannya, kemudian realistic goals, terus ada ini kalau develop a sense of ownership harus ada karyawannya itu punya sense of belonging, ngerasa oh iya ya ini tempat saya kerja, jadi saya ingin mengembangkan lebih baik agar saya bisa bekerja juga dengan baik di organisasi ini, sampai dengan harus punya konsensus yang sama, kemana sih organisasi kita ini akan berkembang lebih jauh. Okay, that's all for my explanation about strategic planning. I hope you can understand it very well. And if you have any questions, we will discuss more in our Zoom class. Okay guys, jadi untuk penugasannya, saya minta I want you to explain first, define strategic planning in your own words. Jadi kalian jelaskan sendiri dengan kata-kata kalian apa sih itu strategic planning gitu. Kemudian yang kedua, number 2, you define about the planning hierarchy with your own words also and with the reference. Kalau tadi yang pertama, kalian hanya mendefine strategic planning hanya dengan kata-kata kalian. Yang kedua, planning hierarchy, kalian cari reference-nya dan kalian mendefinisikan berdasarkan reference, tapi kalian rephrase. Rephrase itu maksudnya tidak langsung kopas, tapi kalian ada merubah kata-katanya sesuai dengan pemahaman kalian. Jadi kalian define planning hierarchy gitu loh dengan menggunakan reference, dan kalian cari contohnya yang spesifik dari mulai vision, mission, philosophy. Buatlah contoh untuk suatu tempat yang kamu mau, itu misalnya RSU, RSIA atau RSUD. Bikin satu contoh dari visi, misi sampai goal saja, nggak usah sampai procedures and policies because it will be too much complicated, tapi dari mungkin visions, philosophies sampai ke goals gitu. Jadi I think that's all. Thank you for watching guys. See you in the Zoom room.